telah melengkapi kami Bapa dengan otoritas dan kuasa. Sehingga kami tetapkan dalam nama Yesus, mulai hari ini, kebebasan kemerdekaan yang sesungguhnya akan menjadi pengalaman real bagi seluruh jemaat. Tuhan membawa kami dalam perhentian Kristus. Seluruh pergumulan yang sudah terjadi dan sedang terjadi berhenti dalam nama Yesus. Dan setiap anakmu menikmati kebaikan, kebajikan, rahmat, kemurahan Tuhan. Dan hidup dipimpin oleh Roh-Mu. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Sehingga hidup jemaatmu dengan sorak-sorai kemenangan. Hidup jemaatmu dengan sorak-sorai tarian pujian pengagungan kepada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Pagi yang luar biasa, hari ini saya berikan tema adalah makhluk rohani. Mari kita akan lihat, kita akan baca Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Apa yang dimaksud makhluk rohani? Dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini luar biasa. Allah telah menyatakan dirinya. Ketika kita belum paham apa-apa, dunia belum ada, di dalam kekekalan, Tuhan telah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Ini perlu kita pahami, perlu kita mengerti, saudara kekasih. Kita perlu mengerti, nanti kita bisa mendefinisikan dengan benar apa arti berhasil yang sejati sebagai anak-anak Allah, sebagai gambar Allah. Sehingga saudara tidak mengejar, saudara berusaha naik tangga, ternyata di puncak tangga keliru dan penuh penyesalan. Tapi saudara bisa berjalan naik tangga dari setiap tangga. Engkau penuh dengan anugerah Allah. Setiap tangga engkau bisa menikmati proses yang Tuhan anugerahkan. Dan tanpa sadar, saudara mencapai puncak keberhasilan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Mari kita akan lihat bahwa Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah untuk kita mengerti apa maksud dan maknanya. Kita perlu belajar, dikatakan Allah adalah roh. Maka manusia adalah makhluk rohani. Coba kita lihat next, kita lihat ayatnya. Dikatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita kembali. Jadi kita diciptakan segambar dengan Allah. Allah itu roh, berarti sebetulnya dari sejak mula tujuan rancangan Allah manusia itu menjadi makhluk rohani. Dan kita lihat manusia dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Saya mengambil referensi dari seorang teolog. Dikatakan bahwa segambar itu artinya manusia itu suci adanya ketika diciptakan. Adam dan Hawa suci seperti Allah. Suci itu tanpa dosa, tapi suci itu bebas dari segala percampuran. Luar biasa. Manusia diciptakan segambar dan serupa, manusia itu makhluk berpribadi. Allah itu Allah yang berpribadi, Allah punya pikiran, punya pengetahuan, punya perasaan, punya keinginan, punya kehendak. Demikian juga saudara dan saya. Begitu mulia rancangan Allah semula. Begitu agung rancangan Allah semula. Sehingga tujuan Allah adalah manusia menunjukkan citra Allah. Manusia menunjukkan kemuliaan, kuasa, dan otoritas Allah. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat anugerah Allah yang luar biasa. Next. Ya, dosa ini kita melihat. Dosa Adam
membuat roh manusia terpisah dari Allah, kesucian manusia hilang, dan ia menjadi manusia berdosa. Kita lihat ayatnya saudaraku. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah sempurna, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Terjadi perubahan total. Sebelumnya kita lihat. Dari makhluk rohani yang dipanggil untuk menyatakan citra Allah, sekarang menjadi makhluk daging dikuasai dosa. Dan hidup manusia menyatakan citra roh jahat. Ini tragedi Eden ini mempengaruhi sejarah dunia. Dan mari saya ingin ajak saudara. Karena roh manusia terpisah dari Allah, rohnya tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sebetulnya roh itu adalah pribadi manusia. Dan roh itu menjadi mati dalam pengertian dia kehilangan suplai ilahi, mati secara rohani yang dimaksud. Manusia tidak lagi terkonek dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Manusia tidak bisa mengenal Allah lagi, hubungannya terputus dengan Allah karena dosa. Ya saudaraku, sehingga manusia rohani ini terjatuh dari hidup yang seharusnya berdaulat secara rohani menjadi makhluk jiwani, dan jiwa manusia itu menguasai rohnya karena tidak bisa berfungsi, dan jiwa ini sudah tercemar dosa, maka manusia itu menjadi manusia berdosa. Oleh karena Adam, seluruh umat manusia menjadi manusia berdosa, menjadi tercemar oleh dosa, manusia daging diperbudak dosa. Menjadi rusak, saudara kasih. Jadi gambar Allah rusak. Kalau saudara baca Kejadian 1:26, Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah, tapi Kejadian 5, keturunan Adam dicipta segambar dengan Adam yang telah jatuh dalam dosa. Kerusakan, manusia sudah tidak lagi suci, makhluk mulia, tapi makhluk berdosa. Tetapi satu sisi yang tidak hilang, manusia serupa dengan Allah adalah makhluk pribadi. Orang-orang yang belum mengenal Yesus jangan berpikir rohnya tiada. Rohnya ada. Mereka masih bisa berhasil dalam hal-hal tertentu. Karena dia makhluk pribadi, mereka harus mempertanggungjawabkan di dalam kekekalan. Jadi mereka yang belum kenal Tuhan bukan rohnya lenyap, ada. Tapi tidak berfungsi sebagai Tuhan mana Tuhan maksudkan. Makhluk manusia dikuasai jiwanya. Dan akhirnya yang berperan adalah aku, pikiranku, pendapatku. Terus kita melihat inilah tragedi saudara kasih. Manusia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi bersyukur saudara dan saya. Oleh karena anugerah Tuhan, saudara dibenarkan. Itu masalah hukum. Ketika engkau dituntut di dalam pengadilan Allah, engkau dinyatakan benar. Karena hukuman yang harusnya kita terima dipikul Kristus di atas kayu salib. Kita lihat terus selanjutnya. Kita adalah makhluk roh yang mempunyai jiwa dan tinggal dalam tubuh. Ini perlu mengerti supaya saudara melihat sekarang kesadaran kita di dalam hidup kita. Harusnya kita melihat diri kita di dalam Yesus. Bukan di dalam pengalaman atau sesuatu yang telah terjadi. Dan saya boleh katakan, saya tetapkan hari ini hari kemerdekaan besar bagi saudara. Mari saya ingin ajak saudara, makhluk rohani adalah mereka yang sudah mengalami kelahiran kembali. Orang-orang yang belum mengenal Yesus disebut manusia daging, manusia berdosa, dikuasai, dijajah oleh dosa. Tetapi bagi saudara dan saya adalah makhluk rohani, ciptaan baru.
Fokus saudara bukan pada kerusakan diri, fokus kita adalah saudara adalah ciptaan baru. Kita perlu memahami di sini saudaraku. Sekarang kita bukan manusia daging tetapi makhluk rohani. Pribadi kita, roh kita dicipta segambar dengan Kristus. Jadi saudara adalah pribadi yang baru, benar, bersih, suci, lurus, mulia seperti Yesus. Saudara ingin hari ini melihat orang yang sangat mulia? Lihatlah sebelahmu. Lihatlah sebelahmu, itulah makhluk-makhluk mulia. Makhluk-makhluk yang begitu agung dan luar biasa. Lah mari kita akan melihat Injil yang Paulus beritakan kepada jemaat di Kolose. Paulus katakan, "Dalam engkau tetap di dalam Injil, jangan kehilangan pengharapan dari Injil." Karena di dalam jemaat Kolose mulai muncul pengajaran filsafat yang kosong. Filsafat adalah produk manusia untuk supaya manusia bergantung diri. Dan mereka karena tidak mengerti akar permasalahannya, maka mereka mengandalkan diri padahal diri kita ini berdosa. Kok tahu dari mana? Alkitab mengatakan yang kedua bukti empiris. Anak kita yang masih kecil belum diajar memberontak sudah bisa memberontak. Tadi saya melihat cucu saya. Saya bilang sama istri saya, itu hampir mirip saya. Karena saya punya mainan, ya itu punyanya dulu Danis, saya beli di Singapura. Itu kereta api yang bisa jalan. Cucu saya melihat begitu, ini punyanya Sio. Oke, pokoknya semuanya punyanya Sio. Oke. Dia main-main balik ke situ lagi. Dia diarahkan orang tuanya balik ke situ lagi. Ini nanti dibawa pulang oleh Sio. Mamanya bilang, "Gini belum, kamu masih kecil. Tidak mau, nanti dibelikan yang lain." Tidak mau, tidak mau. Saya bilang, ini mirip opanya ini. Kalau saya sudah senang barang, ya, saya coba membuka Tokopedia bisa 10-40 kali untuk perbandingan mana yang paling bagus. Loh kok mirip juga ya. Aduh gambaran opanya ini, puji Tuhan dijamah Tuhan, diubah Tuhan luar biasa. Saya. Bukankah kita begitu kalau kita sudah tertarik sesuatu, kita aktivitas keliling-keliling fokus ke situ lagi. Aktivitas keliling-keliling fokus ke situ lagi. Mengapa engkau tidak berfokus kepada Kristus? Mengapa engkau tidak berfokus kepada rencana Allah yang luar biasa? Lah mari saya ingin ajak hari ini. Mari kita tolong bukakan Kolose 3 ayat 3. Kita akan lihat Injil yang Paulus beritakan kepada jemaat di Kolose. Kepada jemaat di Korintus, kalau kamu tidak yakin akan Kristus ada di dalam dirimu, kamu diskualifikasi, tidak memenuhi syarat, gagal dalam ujian dan pencobaan. Lah di sini dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini bentuk indikatif. Sesuatu fakta auris, bersama dengan Yesus, saudara dan saya telah tersalib, mati bersama Yesus. Katakan amin. Mari kita akan cek, kita akan lihat. Permasalahan besar adalah orang beriman kurang beriman. Kita punya pemahaman, seringkali pemahaman kita duniawi, manusiawi. Saudara berpikir begini, kalau saudara punya masalah, engkau berteriak-teriak, Tuhan angkat. Engkau punya masalah yang lain, engkau berteriak lagi, Tuhan angkat. Punya masalah yang lain, engkau berteriak, Tuhan tolong. Saudara pikir Tuhan itu seperti itu. Dokter pun tidak pernah seperti itu. Dokter ketika ada pasien yang datang, dia diagnosa. Oh pusingnya ini karena sakit gigi. Tidak langsung dikasih Ponstan 500 mili, dikasih Paramek dosis tinggi, saya percaya pusingnya hilang. Tapi kalau dosis obatnya itu mulai hilang, khasiatnya, pusingnya muncul lagi.
Lah kalau saudara pikir begini, saudara punya masalah berteriak Tuhan tolong, nanti punya masalah saudara berteriak Tuhan tolong. Saudaraku, berarti Tuhan hanya menolong gejala-gejala dari masalah, bukan akar permasalahan. Dokter yang baik selalu menyelesaikan akar penyakitnya. Tuhan menyelesaikan akar permasalahan. Akar permasalahan saudara yang buat engkau tidak bahagia, kecewa, tertekan, stres, depresi, rasanya ingin bunuh diri, rasanya tidak sanggup, hanya satu. Aku saudara. Aku saudara. Aku saudara, caranya Tuhan menyelesaikan. Aku saudara telah disalibkan bersama Yesus. Namun bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Dulu kita ini bos kita. Sekarang Tuhan kita adalah Kristus. Mari saya ingin ajak saudara melihat hari ini. Hanya karena kekurangan iman. Hanya saudara tidak paham. Saudara tertekan stres. Saudara menghadapi hidup ini bukan tempat pujian tarian sorak-sorai kepada Tuhan. Tapi hidup ini penuh beban. Yes, karena saudara menjalani dengan keakuan, kesanggupan, kekuatan. Dan kalau kita merasa sanggup, kita merasa kuat, betapa kita akan gampang memegahkan diri. Tapi lain hari begitu kita merasa tidak sanggup, kita putus asa, rasanya kayak di dunia neraka, di dunia lain. Hidup kita unstabil, naik turun. Bagaimana engkau bisa mengubah dunia dan menyatakan Yesus hebat? Hari ini saya ingin mengajak saudara. Jadi saya ingin tunjukkan ketika saudara disalib bersama Yesus, tidak ada satu bagian yang tertinggal. Sempurna. Sempurna. Berarti manusia lamamu sudah tersalib sempurna. Orang itu dipengaruhi oleh konsep identitas diri. Saya manusia lama, saya penuh dosa. Ya pasti perilakunya akan sesuai dengan pemahaman konsep tentang dirinya. Tapi mari hari ini di dalam Yesus yang lama sudah berlalu. Katakan sempurna. Amin. Saudara biasa atau luar biasa? Katakan sebelahmu, engkau baru sempurna. Coba bayangkan, masa Tuhan kok, waduh ini ketinggalan ini, oh ini ketinggalan, ini keliru ini, oh ini kelalaian saya. Untuk menyelesaikan akar permasalahan manusia lama kita, Tuhan telah salibkan sempurna. Itu tanggung jawab Dia, bukan tanggung jawab kita. Itu sudah clear, sudah selesai, sempurna sekali untuk selama-lamanya. Makanya harusnya hari ini kau mulai keluar dan berteriak-teriak, yes, sekarang aku sumber permasalahan, sudah berakar atas kayu salib dan aku adalah ciptaan baru. Makanya Paulus di dalam kitab Galatia 2:6 ayat 19b, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Hidup yang kuhidupi dalam daging, itu manusia baru Paulus. Manusia baru saudara adalah manusia rohani ini. Ya, saudara pintar, mungkin pintar secara intelektual, kognitif, profesor. Saudara mungkin seorang olahragawan angkat besi, kuat, kokoh. Begitu rohnya meninggalkan tubuh, semuanya tidak berguna sama sekali. Berarti sumber kehidupan itu rohmu dan rohku. Dan roh kita ini telah memiliki hidup dan sifat Yesus. Rohmu yang baru, manusia barumu telah memiliki sifat hidupnya Allah Zoe. Berarti saudara punya fondasi dasar hidup yang luar biasa. Itulah Injil, bukan satu sisi indikatif. Imperatifnya ayat yang kelima. Oke. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Berarti untuk mematikan manusia lama, ini bentuk perintah. Ini bukan tanggung jawab Tuhan, ini tanggung jawab saudara dan saya. Tanggung jawab Tuhan adalah lewat kematian atas kayu salib, Dia
tuntas, tidak ada yang ketinggalan sedikit pun. Seluruh manusia lama kita tersalib. Terimalah dengan iman. Ini akan menjadi pengalaman saudara. Dan setelah itu kita betul-betul baru sempurna. Seperti Yesus bersih, kudus, suci, lurus, murni. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Karena apa? Karena kedagingan bisa muncul. Dari mana gereja Tuhan, orang Kristen hidup menurut daging kembali. Padahal kita ciptaan baru. Dari mana? Yang pertama, saya pelajari yang pertama, orang Kristen hidup menurut daging karena pengajaran yang salah. Di dalam Galatia 3 ayat yang ketiga, kamu telah mulai dengan kasih karunia, mengakhiri dalam daging. Itu karena ada pengajaran Judaism. Lapisannya Injil, tapi dalamnya adalah tata kelola agamawi Yahudi. Itu membuat jemaat daging. Yang kedua, mengapa orang Kristen hidup menurut daging? Itu tipu daya iblis. Iblis seringkali tidak mendorong saudara berbuat dosa. Tapi dia ingin saudara menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan diri. Dengan hikmat diri. Ini terjadi dengan pengalaman Abraham sama Sarah. Karena menunggu janji Tuhan sudah 15 tahun, Ishak tidak lahir. Mereka mulai berpikir, mulai ketika pikirannya mulai jalan tanpa bergantung sama Tuhan. Sarah beridi, nanti yang menjadi ahli waris kita siapa? Lebih baik tuanku hampiri Hagar. Apa yang terjadi? Ismail lah yang dilahirkan. Dan masalah sampai hari ini. Yang kedua, Rasul Petrus. Ketika baru saja Petrus mengalami pewahyuan luar biasa ketika Yesus berkata, menurut kamu siapakah aku? Petrus berdiri dengan gagah berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata dalam Matius 16, berbahagialah Petrus karena Bapa yang mengaruniakan itu. Tapi tidak berapa lama ketika Yesus bicara masalah penderitaannya di Yerusalem, Paul Petrus ini berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Wah, coba bayangkan. Berani-beraninya Rasul Petrus ini langsung Yesus berpaling. Iblis, nyala, engkau batu sandungan bagiku. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Ternyata iblis mempengaruhi pikiran Petrus untuk berpikir secara manusiawi, bukan secara ilahi. Dua. Yang ketiga, mengapa orang Kristen hidup menurut daging mengandalkan diri? Sistem dunia, kosmos. Jangan kamu mencintai dunia, jangan kamu mencintai kosmos, sistem dunia dan apa yang ada. Artinya begini, dunia, sistem pendidikan ini adalah Anda memberikan jaminan Anda sukses tanpa Kristus. Memang dunia menjamin kesuksesan, tapi bukan sukses sebagai makhluk rohani, sukses sebagai gambar Allah, hanya sukses secara parsial. Makanya kalau orang-orang dunia melihat promosi jabatannya hebat, keluarganya punya masalah, suami istri baik, anaknya punya masalah, ini punya masalah, sehingga hanya keberhasilan parsial dan akibatnya lewat kekayaan promosi yang hebat itu menjerat sehingga membuat orang tidak ada waktu untuk Tuhan. Tapi kalau keberhasilan dari Tuhan itu komprehensif, seluruhnya dan total, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Haleluya. Lah, hari ini saya ingin mengajak saudara. Inilah makanya Injil itu ada indikatif, ada imperatif. Indikatif itu pekerjaan Allah kita terima dengan cuma-cuma. Terima dengan iman, manusia lama kita ikut tersalib. Tapi untuk imperatif artinya perintah
Injil itu isinya banyak perintah. Lah tujuan perintah itu supaya kita hidup sebagaimana identitas kita dalam Yesus. Kita ini baru, yang lama sudah berlalu, maka matikanlah dalam dirimu. Itu tidak cocok dengan sifat kodratmu yang baru. Itu bukan tugas Yesus, itu tugasmu dan tugasku. Menerima indikatif anugerah Allah gratis. Tapi untuk menjadi murid Yesus harganya totalitas seluruh hidup kita. Kalau begitu Pak, saya mau tinggalkan profesi saya, tidak. Tuhan butuh saudara. Ya. Tuhan butuh saudara. Tuhan butuh saudara. Ada yang jadi pengusaha. Ada yang dari aparatur sipil. Ada yang ada di angkatan darat, ada di kepolisian. Ada semuanya, dan Tuhan ingin menjadikan saudara terang di institusi-institusi. Supaya di sana ada terang yang luar biasa. Tuhan pakai saudara di marketplace, amin. Saudara bekerja sama dengan saya. Saudara di marketplace menjadi terang dan orang mengalami terang dari saudara. Dan ikut Tuhan, disinilah saya memperlengkapi. Dan kita bekerja sama. Ya. Makanya Allah memakai Yesaya, Nabi, Allah memakai Yeremia, Allah memakai Yeskiel, hebat. Tapi Allah juga memakai Daud. Allah memakai Daniel, Allah memakai Yusuf untuk membangun fondasi sejarah bangsa Israel. Allah pakai mereka di marketplace. Jadi saya ingin mengajak hari ini bahwa tugas untuk menolak yang lama itu bukan tugasnya Tuhan, tugas kita. Tugas Tuhan sempurna telah mematikan yang lama. Dan kita patut bersyukur hari ini, yang lama semuanya sudah tersalib. Tidak ada yang tertinggal. Amin. Iblis bisa menggoda, ego saudara bisa muncul. Salibkan. Ego itu buahnya seperti apa? Tersinggung, sakit hati, luka hati, kepahitan, kecewa, ya tertekan, stres, depresi, sisi termasuk terasi dan lain sebagainya. Itu adalah buah dari keakuan. Dan saudaraku, selama saudara hidup dengan keakuan, dengan daging, sudah deh. Rumah tanggamu ini saudaraku, semua tidak bisa menjamin kebahagiaan. Saudara yang saat ini sedang dianugerahi tinggal di tempat kontrakan. Engkau punya impian, kalau aku punya rumah yang lumayan bagus, pasti aku bahagia. Tidak menjamin. Tapi kalau hari ini engkau sadar aku manusia baru, seluruh kekuatan surga menopang aku, dan keberadaan Kristus, apa yang Yesus punya, aku punya. Engkau akan menikmati apa yang Tuhan anugerahkan kepadamu saat ini. Ini kebenaran yang akan memerdekakan saudara. Jadi, mari, makanya jangan saudara sembarangan mendengar khotbah. Ya. Jangan sembarangan mendengar khotbah yang tidak berprinsip kepada apa yang Rasul Paulus ajarkan. Itu akan menggoda saudara untuk mengandalkan daging. Ini paradok dialektik, kita tidak boleh hidup dengan daging. Tapi kita perlu hidup dengan tekad yang sudah dibaharui. Lah pagi hari ini kita harus berangkat dengan fondasi yang kuat kokoh. Puji Tuhan, yang lama berlalu. Hari ini engkau tidak lagi mengenal bergumul. Kok yang yes cuma 2? Malah lagi 3 lagi saudaraku. Mengapa engkau tidak mengalami bergumul? Orang yang beriman masuk ke tempat? Oh ya tahu loh, saudaraku. Wow, tahu apa lagi? Jemaat itu memang pinter-pinter, tapi seringkali masih di kognitif. Buatlah izin, mintalah Roh Kudus membawa dari ini masuk ke sini. Kalau ini bukan pengetahuan, ini keyakinan batin. Haleluya. Apakah orang yang betul-betul menghayati hidup yang baru tidak ada peperangan? Ada. Tapi kita menaklukkan semuanya berangkat dari posisi kita lebih daripada pemenang. Indikatif itu artinya gini, posisi saudara di hadapan Allah, ciptaan baru.
secara objektif yang lama sudah berlalu. Tapi kebenaran subjektif itu menjadi pengalaman saudara real, sehingga saudara hidup yang baru itu engkau bersih, kudus, benar, suci, ilahi. Itu tanggung jawab saudara, itu harga yang harus saudara bayar. Untuk melakukan itu kau harus punya roh yang kuat. Dunia ini penuh godaan. Dunia ini penuh godaan. Tapi saya kasih tahu rahasianya. Dunia menggoda. Kalau sebelum dunia menggoda, engkau sudah menginginkannya. Yakobus berkata orang dicobai oleh keinginannya. Kalau saudara tidak menginginkannya, bukan keinginan daging, tapi engkau punya keinginan roh. Godaan datang, tapi engkau tidak tergoda. Mungkin saudara berkata, Tuhan, lepaskan aku dari setiap godaan. Kalau ada saudara yang minta seperti itu, saya doakan. Betul, itu akan terjadi. Rasanya saudara bebas atau tertekan hari ini? Orang tua saya itu kalau bertanya begini, kalau kamu ditanya orang, jawab. Saya mau tanya, dengan kebenaran ini saudara tertekan atau merdeka? Oh, gitu kok cukup angeleram jamak-jamak saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kita pagi ini pesta anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi hari ini tugas saudara dan saya untuk mematikan. Karena tadi muncul ketika kita diajar keliru, kita kembali mengandalkan diri, daging muncul. Mengandalkan Tuhan, daging mati. Ya. Puji Tuhan. Terus next kita lihat. Oke. Sebagai ketetapan barulah sekarang sebagai manusia baru. Saudara tidak boleh hidup secara umum. Ada ketetapan kehendak baru yang Tuhan rencanakan bagi saudara dan saya. Ya. Saudara ini adalah makhluk roh yang mempunyai jiwa dan tinggal dalam tubuh. Saya diajar Tuhan. Nah, kamu tidak memenuhi kebutuhan banyak orang. Sebagaimana putraku Yesus waktu di bumi. Terus, kamu hanya hidup dalam tuntunan rohku. Dan kita harus mendengar suara lembut dari dalam. Suara roh kita namanya hati nurani. Tetapi intuisi Tuhan berbicara banyak kepada intuisi kita. Intuisi itu begini loh, pokoknya saya enggak tahu ya sumbernya dari mana. Tapi saya yakin kalau mati masuk surga, itu intuisi. Ya. Saya tidak tahu bagaimana, tapi saya tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya punya keyakinan yang tidak terbantahkan, itu intuisi. Ya. Jadi intuisi itu suara roh yang kita terima atau dorongan atau sesuatu dari Roh Kudus Tuhan yang masuk tanpa tercampur oleh pikiran, perasaan, masuk ke dalam roh kita, itu namanya intuisi. Kita tidak mendengar suaranya, tapi saudara kan ngerasa toh, rasanya kayak disuruh puasa gitu. Pokoknya engkau tahu, itu intuisi. Lah, hati nurani adalah suara roh kita. Apa bedanya hati nurani dan suara Roh Kudus? Kalau suara Roh Kudus langsung itu lebih berwibawa dan Roh Kudus Tuhan akan meyakinkan kita itu suaranya. Kalau suara roh kita hati nurani itu lebih lembut. Contoh begini. Saudara dapat pesan WhatsApp, kebetulan tidak buka Alkitab, tidak buka HP. Tapi di sana ada notifikasi. Lampu kedip atau apa, atau ada centang. Berarti itu ada orang yang sudah memberikan pesan. Lah, notifikasi itulah baru kita mengerti ada pesan. Demikian juga roh kita menangkap apa yang dari Roh Kudus, nanti akan masuk dalam pikiran dan pikiran kita mengerti. Allah tidak pernah pertama-tama bicara kepada pikiran. Allah berbicara kepada intuisi, roh kita, dan roh kita nanti akan naik kepada pikiran. Dan saudara bisa mengerti hidup ini.
Bisa mengerti duduk perkara atas masalah saudara, masalah orang lain, situasi keadaan orang lain, hanya kalau engkau bersandar roh saudara. Pikiran kita hanya mengerti definisi-definisi, hanya sekedar mengerti. Tapi untuk memahami duduk perkara, permasalahan yang sejati, kau harus mendengarkan intuisi. Makanya ketika Yesus mengajar ahli Taurat orang Farisi, mereka mulai ngobrol jauh dari Yesus. Alkitab mengatakan Yesus tahu dalam hatinya, intuisinya menangkap dari roh Bapaknya. Ketika murid-muridnya dia ngobrol karena bingung dengan pengajaran Yesus, katakan, "Hai kamu orang yang kurang percaya." Yesus tahu apa yang terkandung dalam hatinya, itu lewat intuisi. Kalau saudara mengembangkan ini dalam berbisnis luar biasa. Setiap peluang tidak selalu mendatangkan keuntungan. Makanya jangan ada jemaat ini yang mencoba main KRIPTO. Apa itu? Atau robot gedek. Robot trading. Hati-hati. Intuisimu akan berkata. Jadi saudara tidak tertipu, sekarang ini susah, orang bagus, orang baik, tapi motivasinya tidak lurus. Tapi ketika engkau menangkap seorang, engkau mendengar suara yang lembut dalam hatimu, engkau mengerti duduk perkara yang sesungguhnya. Jangan andalkan sekedar pikiran saudara, andalkan intuisi yang di dalam tidak pernah salah. Karena Tuhan selalu bicara kepada intuisi. Belajar bagaimana Pak caranya saya mengembangkan ini. Belajarlah untuk engkau tenang. Karena intuisi ini seringkali tertutup oleh suara emosi kacau dan segala kekacauan. Ketika kau tenang akan mengerti. Tahu-tahu ketika orang menawari saudara peluang kelihatannya ini. Dalam hatimu rasanya kok enggak enak ya. Saudara ingin menulis surat, ingin membalas karena saudara enggak suka ya. Saudara ingin membalas, begitu nulis pertama kok enggak enak, saudara sobek lagi. Tulis lagi ingin membalas, begitu sobek lagi. Kau tidak tahu itu intuisimu yang berkata tidak. Lama-lama kau buang tulisan dan kau tidak jadi membalas lewat surat. Intuisimu berbicara. Dan Tuhan ingin secara normal engkau dipimpin oleh roh. Saya lebih senang sebagai hamba Tuhan. Tuhan menuntut saya. Kamu harus bergaul dengan jemaatmu. Lebih banyak dengan aku daripada dengan jemaatmu. Kalau engkau lebih banyak bergaul dengan jemaatmu, kamu akan cenderung memanipulasi dan dimanipulasi. Tapi kalau engkau banyak bergaul dengan aku, kekuatan yang daripadaku membuat engkau tidak memanipulasi jemaat. Membuat engkau murni dan bersih. Oke Tuhan, saya ambil keputusan. Saya harus lebih banyak berdoa di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan minta sehari 4 jam, yes Tuhan. Kau berikan kekuatan, kemampuan. Sebab kalau tidak sekedar basa-basi, sudah saudaraku jangan basa-basi. Karena bahasanya bagus, yang tidak baik, itu. Nah, level kita harus berbeda. Saya lebih baik menangkap suara Tuhan, apa ketetapan Tuhan yang Tuhan berikan, saya tetapkan. Sehingga saya yakin jemaat di sini, ketika aku dengar-dengaran akan bertumbuh. Kalau mungkin saudara belum memahami firman Tuhan, minta ada guru yang lebih hebat dari saya. Roh Kudus Tuhan. Kok enggak tahu Tuhan? Minta Roh Kudus, jangan kau pindah. Lah kalau kau pindah, kau mulai tergoda dengan keakuan lagi, akhirnya kedagingan bermunculan semuanya. Ya, haleluya. Kau minta Tuhan, aku kok enggak bisa paham. Lama-lama Roh Kudus kasih paham. Saya bukan paham ini sekaligus. Lewat proses saya minta Tuhan, Tuhan mulai mengajar. Lah hari ini, mari saudaraku kita punya anugerah
Sekarang hidup baru, ada ketetapan kehendak Tuhan bagi saudara dan saya. Mari kita akan belajar, saudaraku. Jaminan hidup kita sebagai manusia baru adalah hanya satu, firman. Segala sesuatu akan berubah. Bahkan orang yang terbaik, orang yang membackup, orang yang memberikan kepada saudara inspirasi, orang yang kelihatannya mendukung saudara, hanya tunggu waktu dia bisa mengecewakan saudara. Tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Jadi ketika Tuhan berfirman, firman itu mewakili diri Allah yang bisa diandalkan. Ketika Tuhan berdatang dalam mimpi kepada Yusuf bahwa engkau gandum saudaramu menyembah engkau, gandum orang tuamu menyembah engkau. Maka firman itu masa depan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara Yusuf menyembah Yusuf ketika Yusuf diangkat jadi raja. Mana mungkin. Jadi ada pujian, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu, bukan oleh segala sesuatu. Segala sesuatu bisa berubah-ubah, pegang firman-Nya. Jadi hidup kita ini dibentuk oleh firman. Ketika firman datang pada kita, itu adalah realita baru, fakta baru. Jadi saudara tidak terombang-ambing oleh angin perasaan. Kalau Alkitab berkata, Efesus 2 ayat yang ke-6, engkau telah dibangkitkan bersama Yesus dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu fakta. Perasaanmu bicara seperti apapun, pengalaman saudara berbicara seperti apapun, engkau mulai merasa saya ini dalam titik rohani yang paling rendah, seperti itu. Jangan percaya, percayalah firman Allah, bahwa sekalipun kau merasa di titik yang terendah, sesungguhnya engkau telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau telah ada di dalam pusat puncak rohani yang Tuhan sediakan bagi saudara. Hanya karena kita seringkali berjalan dengan perasaan, akhirnya kita menghayati yang manusiawi, padahal Tuhan ingin kita yang ilahi. Jadi kita ini harus hidup dari fakta, bukan dari perasaan. Alkitab katakan kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Kita ini orang merdeka. Manusia lama kita sudah amin. Bilur-bilurmu, bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakitmu. Kalau engkau percaya, itu janji menjadi fakta. Amin. Haleluya. Haleluya. Hidup kita menjadi seperti apa yang firman Tuhan katakan. Jadi yang saudara butuhkan adalah pegang firman. Bergantung pada firman. Yesus juga menghadapi pencobaan, dia ada tertulis. Dia bergantung, aku ada untuk menggenapi apa yang telah firman Tuhan nyatakan kepada nabi-nabi. Jadi seluruh hidup Yesus itu menyatakan kehendak Allah. Sampai Yesus harus ke Yerusalem, naik keledai. Ya, di atas keledai itu kuda. Di atas kuda apa? Yang lebih cepat lagi, Mitsubishi kuda. Tapi Yesus hanya berkata pada murid-muridnya, nanti kalau ada keledai pinggir jalan, ambil. Kalau nanti yang punya bertanya, bilang Tuhan memerlukannya. Masalah beres kok. Dia naik keledai. Itu bukan Yesus ingin tampil beda. Wih, ngetren Yesus naik. Bukan. Itu untuk menggenapi apa yang telah Tuhan janjikan. Jadi sebetulnya seluruh hidup kita ini hanya menggenapi apa yang telah dijanjikan. Perkasa luar biasa. Oke, jadi Tuhan ingin saudara hidup bersumber dari firman. Jaminan kita adalah firman. Makanya saya senang lagu. Kau berikan firman-Mu padaku sebagai jaminan sepanjang jalanku. Ku hanya mengimani apa yang Kau janji pasti tergenapi Tuhan. Bayangkan, jadi sebetulnya permasalahan terbesar adalah kita ini orang beriman kurang tangkap itu. Dari pihak Tuhan tidak ada masalah. Terus selanjutnya, sebagai ketetapan baru dari Tuhan untuk kita yang kedua, kehidupan iman adalah kehidupan tekad, bukan kehidupan perasaan. Ya. Kehidupan tekad. Saya
mengalami peperangan kayak ketika saya ambil keputusan baik pagi atau malam, pagi 1 jam, malam 1 jam, siang itu ya itu saya anggap aja doa yang suka-suka senang-senang dengan Tuhan. Tapi pagi dan malam saya melatih roh saya. Sudah tahu, di tengah-tengah doa kayak saya merasa ditinggalkan Tuhan. Hadirat Allah tidak terasa. Penyertaan Tuhan tidak terasa. Dan saya kayak seolah-olah dibiarkan Tuhan begitu. Tapi saya dilengkapi dengan firman, tidak. Iman itu bukan perasaan. Tekad dan tujuan orang beriman adalah fokusnya adalah Tuhan dan kehendaknya. Saya terus berdoa. Perasaan itu hilang. Iblis bisa menaburkan benih ketawaran. Iblis bisa mengganggu, menggoda, sehingga rasanya itu kayak ada peperangan. Saya katakan tidak, saya ini sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sementara saya menyembah Tuhan, berdoa bahasa roh, pikiran saya berperang dan saya taklukkan di dalam firman-Nya. Dan akhirnya terus setelah saya melewati pencobaan itu, Tuhan bawa naik. Dan saya, oh iya Tuhan, maka saya tahu dari mana bahwa manusia lama saya tersalib sempurna dan tidak ada yang ketinggalan. Lewat dalam perenungan doa pribadi dengan Tuhan, waktu saya menyembah Dia, roh saya sedang aktif, Tuhan bekerja. Kayak yakinkan, nak hari ini engkau bukan sedang bergumul dengan manusia lama, engkau sudah bebas total. Oh Tuhan, terima kasih luar biasa. Hari ini saudara bersyukur, saudara anak-anak rohani, saya yang mencari kekayaan, saudara hanya mewarisi. Enak toh jadi anak itu? Orang tua mengumpulkan rumah, mobil yang bagus 20 tahun, hanya butuh 1-2 jam, warisan pindah ke anak. Saudara enak loh sebetulnya. Saya yang harus mengambil kekayaan, menerima kekayaan, mengumpulkan kekayaan. Engkau datang hari Minggu dengar khotbah, warisan pindah total. Haleluya. Itu anugerah, itu rahmat, itu cara-cara metode yang rasul-rasul lakukan. Makanya Paulus berkata kepada Timotius yang masih remaja, jadilah teladan. Mengapa? Karena Paulus mengimpartasikan sesuatu. Lah hari ini saudaraku, tekad adalah kebulatan hati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebagai manusia baru kita perlu memahami hakikat kita. Sebagai manusia baru, roh kita atau pribadi kita yang baru telah memiliki hati yang baru dan hati yang taat. Coba kita lihat ayatnya, next. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya sebelumnya lagi. Jadi hari ini manusia baru saudara telah memiliki hati yang baru. Hati yang taat. Setiap ide yang tidak taat bukan dari dirimu yang baru. Itu dari iblis. Tapi kalau saudara tergoda oleh pengajaran yang keliru, oleh pekerjaan iblis, saudara mengandalkan diri sendiri, hati yang lama bermunculan. Hanya pilihan kita, ini akan tetap di dalam Kristus, dalam firman-Nya atau tidak. Jadi hari ini saudara kasih, saudara secara natural alami hatimu baru. Engkau tidak akan neko-neko. Saudara di kantor bisa memiliki integritas yang tinggi. Di marketplace saudara bisa menjadi terang. Karena memang hakikatmu tidak neko-neko. Kalau neko-neko berarti kita sedang tertipu. Kau harus bersih. Ilahi, surgawi. Setiap ide muncul dalam pikiran saya, sesuatu yang tidak selaras dengan firman, saya tahu itu dustamu iblis. Dan iblis harus lawan dengan tekad saudara. Iblis baru lari. Jangan saudara biarkan yang tidak normal terjadi dalam hidupmu. Kita ini harus bisa melihat betul saudaraku. Jangan pikir segala sesuatu itu, ini kehendak Tuhan. Belum tentu. Iblis bisa mengganggu saudara, engkau tidak menjalani hidup yang normal. Kalau saudara teliti ini, kau uji dengan firman, dengan intuisi. Ini iblis ingin bekerja dalamnya, sikat. Engkau berdaulat penuh atas hidup ini. Apa yang terjadi? Setiap saat siap engkau menjadi berkat yang luar biasa. Dan bagi saya, setiap peluang pelayanan tidak selalu saya responi.
saya harus mendengar suara intuisi. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya merdeka dari hutang. Coba kalau saya pendeta, punya hutang kredit mobil. Terus setiap bulan harus setor 5 juta. Lah kan saya harus menutupi setoran. Otomatis saya tergoda setiap undangan-undangan datang saya terima. Lah saya tidak punya utang. Saya belajar mencukupkan apa yang ada bersama dengan pendamping saya. Haleluya. Makanya saya harus lebih peka, lebih peka dengan Tuhan. Dan ini hari saudara, karena memang rohmu dan rohku seperti itu. Pribadi kita yang baru itu seperti itu. Dengan kuasa roh kita harus dengan sebulat hati untuk hidup menyatu dengan kehendak Tuhan. Fokus kita adalah Tuhan dan kehendaknya. Jadi saya mulai mengenali ketika saudara mencoba untuk mencari kebahagiaan, sukacita dengan untuk mencari kebahagiaan, sukacita, alasannya bersumber dari hal-hal di luar Tuhan, itu membuktikan engkau berjalan dengan perasaan. Tapi kalau saudara fokusnya Tuhan dan kehendak Tuhan, engkau baru bisa menikmati hidup yang sejati. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang tidak bisa diandalkan Tuhan. Saya mau melayani kalau saya senang. Kalau saya cocok, kalau saya bahagia. Begitu mengalami kekecewaan dalam bentuk proses salib, orang yang berjalan dengan perasaan akan mundur. Tapi orang yang berjalan dengan iman, baik atau tidak baik, kalau tahu itu kehendak Tuhan, itu pekerjaan Bapa, saya lakukan. Itu baru orang yang beriman. Luar biasa. Mari kita lihat terus. Kita lihat ketetapan yang ketiga. Sebagai ketetapan baru dari Tuhan untuk kita sebagai manusia rohani, sebagai manusia baru, Tuhan telah memberi kita tujuan hidup yang baru. Oleh kuasa kasih karunia kita telah mati bagi dosa dan mati bagi dunia. Kita lihat ayatnya supaya kita bisa mengenal ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Lah aplikasinya adalah, ini ayat sebelumnya indikatif, imperatifnya, dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuhmu. Perintahnya, serahkanlah anggota tubuhmu menjadi senjata kebenaran. Lah terus ayat selanjutnya tadi, ini saudara kekasih dalam bahasa Indonesia sehari-hari, tetapi saya sama sekali tidak mau membanggakan apapun selain Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati di salib. Sebab justru karena Ia sudah mati di salib, maka dunia tidak lagi berarti apa-apa bagi saya. Dan terhadap dunia ini saya pun seolah-olah sudah mati. Nah terus bagaimana Pak? Yes, engkau membeli sesuatu karena kebutuhan. Kalau saudara ingin mencari kepuasan dari sesuatu dari dunia ini, belajarlah Yohanes pasal yang keempat. Kalau engkau minum air Yakub, air yang terbaik di Samaria, haus lagi engkau. Tapi kalau engkau minum air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya. Yesaya 55 Tuhan menegur lewat Yesaya, mengapa kamu belanjakan uangmu bukan untuk sesuatu yang memuaskan? Aku telah menyediakan hidangan yang paling lezat. Berarti sumber kepuasan yang sejati, sumber kebahagiaan yang mutlak dan sejati hanya bersumber dari Tuhan. Mari kita lihat sebelumnya lagi, kita lihat sebelumnya. Oke. Jadi hari ini kita ini hidup untuk Allah. Ini tujuan kita yang baru. Saudara harus berpikir, apa ini maknanya bagi kemuliaan Tuhan? Berarti kalau tujuan untuk Tuhan, iblis tidak memakai kekayaanmu dan menjauhkan engkau dari Tuhan. Dan ketika engkau diberkati, engkau tetap rendah hati di hadapan Allah. Engkau tetap bergantung seperti ranting melekat pada pokok anggur. Sehingga ketika saudara bergelimangan dengan uang, gaya hidupmu tidak pernah berubah.
Amin. Ya. Makanya saya tidak ingin disebut pendeta tren dengan makan spaghetti. Ya. Bagi saya makanan yang mewah itu adalah telur penyet. Mewah artinya mepet sawah. Saya tidak mau berubah dalam gaya hidup. Sehingga tidak meragukan orang lain. Tapi saya menjadi berkat, menjadi inspirasi. Itu saya dapatkan ketika saya mengambil keputusan untuk berlama-lama di dalam hadirat Tuhan. Sekarang kita hidup bagi Kristus. 2 Korintus 5 ayat 15, kita lihat ayatnya coba. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi tidak ada konsep diri hidup untuk mencari kesenangan diri. Sebab apa? Diri kita sudah mati, diri kita ini bobrok, diri kita ini terkutuk. Sudah disalib. Kalau saudara hidup dengan berpusatkan diri sendiri, engkau hidup dengan apa yang sudah terkutuk di atas kayu salib. Karena hal kita berkata, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Aku saudara juga terkutuk. Kalau engkau kembali hidup mementingkan diri sendiri, engkau memposisikan dirimu sebagai orang yang terkutuk. Makanya masalah ini belum selesai, ganti ini belum selesai, ganti ini belum selesai, ganti ini belum selesai. Dengar. Ujian itu bukan setiap hari. Anak SMA ujian itu berkala. Kalau setiap hari ujian, perlu minta bimbingan Roh Kudus. Kalau belum jelas, minta bimbingan Pak Gembala. Kalau engkau sebagai ibu rumah tangga, lebih bijak kalau minta bimbingan Ibu Gembala. Nanti kalau ibu-ibu minta bimbingan sama Pak Gembala, kata nenek itu bahaya. Saya ingin mengecek hari ini kita akan melihat. Kita hanya satu tujuan, hidup bagi Kristus. Jadi lebih mudah, saya tidak mencari kesukaan saya. Makanya saya tidak ingin memenuhi kebutuhan jemaat. Saya ingin mengikuti intuisi saya yang dipimpin Roh. Saya tidak ingin menyenangkan jemaat, tapi saya ingin membawa jemaat untuk menyenangkan Tuhan. Kalau jemaat menyenangkan Tuhan, berkat yang saya terima, saudara terima. Karena prinsipnya cari dahulu. Oh ya tahu loh, aku sudah jemaat yang pintar-pintar loh. Haleluya. Ya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, sebelumnya kita lihat. Iya, sekarang kita hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus adalah ini. Hidup bagi kehendaknya, hidup bagi kepentingannya, hidup bagi kerajaannya. Tuhan membutuhkan anak-anak Tuhan di marketplace, di institusi-institusi pemerintah, ya, di semua lapisan. Sehingga betul-betul terang Tuhan ada di sana. Ada di sana. Ada di sana. Masalah yang perlu kita ketahui bersama di negeri ini, di Indonesia. Yang itu sudah terekspos di internet. Ini bukan gosip, adalah masalah-masalah korupsi. Kalau korupsi itu dikumpulkan, itu bisa mengentaskan kemiskinan. Dan biarlah gereja menjawab itu. Akan muncul anak-anak Tuhan yang punya integritas yang tinggi. Punya posisi yang tinggi, tetap rendah hati bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Sehingga sudah lihat Daniel, itu raja. Nebukadnezar ganti raja Koresi, ganti raja begini. Tapi posisi Daniel tidak pernah berubah. Karena posisi saudara dan saya ditopang oleh seluruh kekuatan surga. Katakan amin. Tidak takut akan persaingan, akan orang yang mencoba. Karena tangan Tuhan menopang saudara. Tuhan yakinkan saya begini. Seluruh kekuatan surga, hikmat surga, kuasa surga bekerja untuk saya
Tujuannya supaya saya total berpihak kepada Dia. Maka penggembalaan ini saya berpihak pada Dia, apa keinginannya, kerinduannya, kehendaknya yang saya terapkan di tengah-tengah kita. Jadi sederhana saudara kekasih, bagi orang Kristen, anak-anak Tuhan yang masih hidup mementingkan diri sendiri, kehadiran saya mengganggu. Tapi bagi saudara yang sudah mulai rindu melakukan kehendak Allah, saya adalah sahabatmu yang terbaik. Jadi ada dua orang sikap bisa berbeda. Dari mana saudara memiliki dasar kehidupan. Paulus katakan, aku menjadi bau keharuman bagi mereka yang diselamatkan, tapi bagi kematian bagi mereka yang akan binasa. Puji Tuhan, haleluya. Selanjutnya kita lihat, terus selanjutnya, the end. Film sudah berakhir. Haleluya. Khotbah bisa berakhir, tapi persembahan jalan terus. Awas, kalau begitu saya bilang, the end, pulang semua, tak cegat pintu, tak tutup semuanya. Ya, hanya guyon, hanya humor, jokes. Oke, hari ini saudaraku, berubah total. Saudara ini sudah berubah total, cuma kesadarannya agak terlambat. Haleluya. Hari ini pergumulan berhenti. Susah hati berhenti, khawatir berhenti. Loh, Tuhan berkata janganlah hendaknya kamu. Oh, jadi berarti serahkan sama Tuhan, percayalah. Tuhan dengan saudara kalau menangani lebih baik Tuhan. Lebih berkuasa Tuhan, percayalah. Sehingga saudara menjalani Tuhan itu kalau dengar yang terakhir. Kalau putranya saja Yesus diberikan kepada saudara. Oh, dia ingin bisnismu juga diberkati Tuhan. Dia ingin anggota keluarga kamu diberkati Tuhan. Amin. Engkau pengen menantu yang baik diberkati Tuhan. Mari kita dudukkan kepala pemain musik untuk menyiapkan diri. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita datang pada Dia. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau membuat hidup kami sungguh-sungguh merdeka. Kami menjalani hidup dengan cara yang berbeda, pengalaman yang berbeda, dan setiap hidup kami akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Perjalanan rohani kami, perjalanan karier profesi kami. Ketika Tuhan bawa naik, tidak ada yang bisa membuat turun. Ketika Tuhan di pihak kami, tidak ada lawan yang bisa menjatuhkan kami. Angkat tangan saudara, pulanglah penuh dengan sukacita yang berlimpah-limpah di dalam berkat kemurahan kebaikan Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh yang Kudus, boleh melimpahi saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya. Bagi Tuhan